Eh, Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah ada apakah ada rasa berat hati untuk meninggalkan hal-hal yang Allah dan Rasulnya SAW larang, memiliki kemunafikan dalam hati, seperti meninggalkan musik yang sebelumnya belum diketahui hukumnya, sehingga telah menjadi hobi, setelah tahu hukumnya ingin meninggalkan tapi terasa berat. Mohon nasihat dan arahannya Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Ada orang-orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan itu. Bahkan tadi dikatakan sebelumnya Anda nggak tahu kalau itu dosa. Setelah itu Anda belajar, ternyata memang pendapat yang mengatakan musik haram itu kuat. Dalil-dalilnya mereka juga ya sangat nyata dan dapat diterima sebenarnya. Tapi yang jadi masalah kita masih belum bisa meninggalkan. Masih berat meninggalkan. Disinilah yang perlu dikuatkan adalah keimanan. Jadi ketika di tubuh kita ada penyakit, ada virus nih, ada virus, contohnya COVID-19. Apa yang perlu dilakukan? Menguatkan imun kita agar virus itu pergi. Maka antum perlu menguatkan iman antum, imannya dikuatkan. Sehingga dapat meninggalkan satu hal yang menjadi hobi. Hobi itu artinya kecintaan. Menjadi sesuatu yang udah kecanduan. Seperti orang kalau sudah, ya dulu di masa Nabi SAW kita tahu bagaimana orang-orang Arab jahiliyah mereka suka minum khamr. Jadi minuman harian mereka. Ketika datang Islam pelan-pelan ya. Dilarang ketika sholat nggak boleh minum umpamanya. Sampai pada akhirnya dilarang secara total. Dilarang secara total ketika imannya kuat, maka para sahabat nggak ada lagi berpikir untuk, oh nanti dulu sayang di rumah, anak baru beli nih. Mahal harganya, masa mau dibuang? Tapi karena imannya kuat, mereka akan tinggalkan. Jadi nasihat anak kepada antum, bukan dikatakan ada kemunafikan, tapi memang imannya masih lemah, yang perlu diperbaikin. Apalagi kita tahu, dosa itu meninggalkan noktah. Jadi ada noktah hitam yang itu harus dibersihkan. Kalau sudah bersih, insya Allah mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk melaksanakan ketaatan ya. Seperti cerita seorang yang berkata kepada alim ulama, dia mengatakan ya Imam, kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan ya Imam, ana ini sudah kepingin sholat malam, ana siapin buat wudhunya, tapi ana nggak bangun sampai pagi. Ada orang yang kok bisa bangun orang-orang sholat malam, ana nggak bisa. Ada orang bisa sholat malam panjang banget, ana baru 3 rakaat udah capek. Kadang-kadang seperti itu. Orang yang mengadukan kondisi dia yang nggak bisa sholat bangun malam ini, kata Hasan al-Basri mengatakan, qayyadat kadzunubuka. Engkau dibelenggu, diikat sama apa? Sama dosa-dosamu. Terus caranya gimana? Ya caranya dengan kita beristighfar, mohon ampun sama Allah, supaya bersih hati kita, sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan dengan mudah. Barakallahu fiik. Baik, tafadhal lagi.